memori, penggunaan memori, dan teknik pengalokasian memori. Yang pertama ada pengertian memori. Memori adalah komponen utama komputer yang digunakan untuk menyimpan data dan instruksi yang sedang diproses oleh CPU. Pengelolaan memori yang baik membuat komputer bekerja lebih cepat dan mampu menjalankan banyak program sekaligus. Kedua, ada fungsi memori. Fungsi utama memori dalam sistem komputer adalah yang pertama menyimpan instruksi program yang akan dijalankan, kedua menyimpan data sementara selama proses berlangsung, ketiga memberikan akses cepat kepada CPU, dan keempat adalah mendukung multitasking atau menjalankan beberapa program secara bersamaan. Contohnya, saat membuka browser atau Microsoft Word bersamaan, memori menyimpan data dari kedua aplikasi tersebut agar dapat digunakan dengan cepat. Ketiga, ada penggunaan memori. Memori digunakan untuk menyimpan sistem operasi, menyimpan program aplikasi, menyimpan data yang sedang diproses, dan menjadi buffer untuk proses input dan output. Contohnya, saat mengetik dokumen, hasil ketikan sementara disimpan di memori sebelum disimpan ke hard disk. Keempat, ada konsep dasar memori. Yang pertama ada bidding. Bidding ini adalah proses menghubungkan alamat instruksi dan data dengan alokasi memori. Jenis-jenis bidding itu adalah compile timing bidding, load timing bidding, dan juga execution timing bidding. Lalu yang kedua ada dynamic loading. Dynamic loading adalah teknik membuat bagian program hanya ketika diperlukan. Keuntungannya itu menghemat penggunaan memori, meningkatkan efisiensi sistem. Contohnya, fitur bantuan pada aplikasi hanya dimuat ketika pengguna membukanya. Ketiga, ada dynamic linking. Dynamic linking ini adalah teknik menghubungkan program dengan library saat program dijalankan. Keuntungannya, ukuran program lebih kecil, library lebih mudah diperbarui. Contohnya, pada banyak aplikasi Windows menggunakan file DLL yang dipanggil saat aplikasi berjalan. Lalu ada overlay. Overlay ini adalah teknik membuat hanya bagian program yang diperlukan ke memori. Tujuannya mengatasi keterbatasan memori, memaksimalkan penggunaan memori. Kelima, ada strategi manajemen memori. Yang pertama adalah single partition. Seluruh memori digunakan oleh suatu proses. Kelebihannya sederhana, kekurangannya tidak mendukung multitasking. Kedua, ada multiple partition, yaitu memori dibagi menjadi beberapa bagian sehingga beberapa proses dapat berjalan bersamaan. Ketiga, ada pegging, yaitu memori dibagi menjadi blok-blok kecil yang disebut pegs dan frame. Keempat itu adalah segmentation. Memori dibagi berdasarkan struktur logis program seperti kode program, data, dan fungsi. Keenam, ada ruang alamat logika dan fisik. Alamat logika, alamat yang dihasilkan oleh CPU saat program berjalan. Alamat fisik, alamat yang sebenarnya di memori utama. Translasi alamat dilakukan oleh MMU atau Memory Management Unit untuk mengubah alamat logika menjadi alamat fisik. Ketujuh, ada swapping. Swapping ini adalah proses memindahkan data atau proses dari memori utama ke disk, lalu mengembalikannya ketika diperlukan. Tujuannya membebaskan ruang memori, memungkinkan lebih banyak proses berjalan. Tahapnya itu swap out itu proses dipindahkan ke disk, swap in itu proses dikembalikan ke memori. Contoh, saat RAM hampir penuh, sistem sementara memindahkan aplikasi tidak aktif ke penyimpanan. Kedelapan adalah teknik pengalokasian memori. Yang pertama ada first fit, yaitu memilih blok memori pertama yang cukup untuk proses. Kedua adalah best fit, yaitu memilih blok yang paling sempurna untuk diproses. Dan ketiga itu worst fit, yaitu memilih blok memori terbesar, yaitu kelebihannya menyisakan ruang besar, kekurangannya kurang efisien. Lalu ada masalah dalam manajemen memori, yaitu ada fragmentasi internal, yaitu ada ruang kosong di dalam blok memori yang sudah dialokasikan. Yang kedua ada fragmentasi eksternal, itu ruang kosong tersebar di banyak tempat sehingga sulit digunakan. Lalu ketiga adalah overhead system, penggunaan sumber daya tambahan untuk mengelola memori.
Kesimpulannya, manajemen memori adalah cara sistem operasi mengatur penggunaan memori agar efisien. Beberapa teknik yang digunakan antara lain bidding, dynamic loading, dynamic leaking, overlay, paging, segmentation, swapping, serta metode alokasi batch width